Ada juga nih Gus, statement yang, sebuah artikel mengenai khilafah dalam perspektif NU bahwa membangkitkan khilafah ini sekarang itu jadi hal yang sia-sia gitu, kayak Iya, menghabiskan energi umat. Nah, mungkin boleh dijelasin nih statement ini tuh ada di buku yang berjudul Hasil-hasil Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 2014. Itu gimana, Gus? Pancasila adalah upaya final untuk menjalankan syariat Islam. Artinya NU itu sudah menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Karena pendiri bangsa Indonesia itu sudah sepakat Indonesia dengan bentuk pemerintah republik, maka ketika ada generasi yang akan datang akan mengganti ideologi Pancasila atau pemerintahan yang berbentuk republik diganti khilafah, itu yang menyalahi perjanjian ulama-ulama dahulu atau orang Islam-Islam dahulu atau yang mendirikan Republik Indonesia. Nah, selain itu ada juga nih yang lagi viral adanya penemuan dana. Itu dari berita-beritanya sih sekitar 2,3 ya 2 M komaan miliar lah. Itu kan banyak sekali ya Gus ya. banyak. Dan kalau yang saya baca nih ya, itu katanya kan diambilnya ada yang bilang dari 30% penghasilan anggota. Atau mungkin tahu juga itu sebenarnya ada nggak sih dan boleh nggak sih Gus kayak gitu tuh? Legal-legal saja meminta infak ke anggotanya, Ya. asalkan digunakan untuk hal yang baik. Nah, Hmm. sementara kalau Ormas Khilafatul Muslimin ini, uangnya ini saya yakin, hakul yakin akan digunakan untuk tidak baik. Karena mereka itu sudah tidak percaya dengan Pancasila kan. Ya kan katanya Getol sekali untuk mendirikan khilafah mau bikin negara dalam negara. negara. Strukturnya ada Menteri Pertahanan, ada Iya. Menteri Pendidikan. Ya. Oke, lalu gimana nih sikap yang seharusnya diambil dalam menangani lembaga pendidikan tersebut yang sudah terafiliasi? Tadi kan dari ditutup. Nah, kalau udah ditutup, ini anak-anaknya atau anggotanya yang masih remaja milenial ini harus kemana? Yang paling baik ya pemerintah kerjasama dengan NU, Hmm. anak-anak itu disuruh masuk ke NU kan. Hmm. NU kan menaungi banyak lembaga, Ya. MI ratusan ribuan lembaga kan, Mhm. yang di bawah naungan LP Ma'arif namanya, ada MI, ada MTS, ada MA, SMK, ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling aman lah pendidikan formal, yang paling aman loh ya. Bukan saya mengartikan yang lain tidak aman, tapi yang paling aman adalah milik NU atau Muhammadiyah. Muhammadiyah. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Senang sekali saya Vanda Raini dapat hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Upaya kebangkitan khilafah di Indonesia belum habis diperbincangkan dan masih menjadi sorotan. Satu persatu anggota organisasi yang membuat heboh jagat dunia maya melalui aksi konvoy, yakni Khilafatul Muslimin, diamankan oleh pihak kepolisian. Bahkan hal ini seolah menjadi jawaban bahwa penerapan konsep khilafah pada sistem NKRI merupakan hal yang keliru. Lalu apakah hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan? Kemudian bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar dalam menanggapi isu kebangkitan khilafah di Indonesia? Saat ini kembali hadir bersama kita sosok yang luar biasa. Beliau juga merupakan Ketua Kajian Aswaja LBM PWNU Jawa Tengah yang tentunya bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini serta memberikan wawasan dan pengetahuan baru. Langsung saja kita sapa Gus Muhammad Ulil Albab Jalaluddin. Assalamualaikum Gus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vanda. Alhamdulillah kabar baik. Seperti biasa, Vanda infokan juga kalau di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, jadi dipersilakan juga untuk membuka masker ya Gus ya. Siap Mbak Vanda. Nah, Gus Ulil, kita ngobrol-ngobrol nih seperti biasa ya. Kemarin ini kan ramai banget diperbincangkan bahwa kebangkitan khilafah di Indonesia ya. Mungkin Gus Ulil juga pastinya sudah melihat nih banyak berita-berita di media juga ya. Nah, saya mau konfirmasi langsung nih ke Gus Ulil ya sebagai salah satu tokoh dalam sebuah organisasi keagamaan. Ini sebenarnya kemarin lagi ada apa sih Gus? Jadi gini Mbak, doktrin-doktrin khilafah, doktrin-doktrin yang menyimpang dari NKRI, dari Pancasila, ini udah dari zaman dulu Mbak.
Cuma kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, itu kan kebebasan itu kan sangat terkekang, terbatas sekali. Ya. Nah, era reformasi itu kan bebas. Nah, kalau dulu itu terkekang, kalau sekarang karena era bebas mengekspresikan pendapat. Nah, munculnya sekarang. Jadi baru digembar-gemborkan Kalau sekarang gitu kali ya Gus. Cara mendoktrinnya udah lama sekali. Udah lama sekali, udah puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau dari sudut pandang NU nih sebagai salah satu organisasi keagamaan yang terbesar gitu ya Gus ya. Dan juga menjunjung tinggi Pancasila tentunya. Ini gimana nih NU memandang sistem khilafah yang sekarang ini diupayakan bangkit kembali gitu Gus? Diupayakan bangkit oleh Ormas Khilafatul Muslimin. Iya. Yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja. Khilafah dalam Islam itu tidak ada tuntutan baku sebuah negara itu harus bersistem khilafah atau bersistem republik. Tidak ada aturan bakunya. Imam Haramain itu sudah memberi warning. Walamat ma'afi wujdani nasin min kitabillah fi tafasil imamah wal khobarul mutawatir mu'wizun aidon. Kita ini tidak akan menemukan sampai kiamat kurang 2 hari loh. Tidak akan bisa menemukan teks Quran, teks Al-Quran maupun hadis mutawatir yang mewajibkan sebuah negara itu harus bersistem khilafah. Nah, sementara Abdul Qadir Hasan Baraja ini mungkin kurang ilmunya, beliau mengatakan kita wajib untuk mendirikan khilafah, padahal tidak diwajibkan oleh Al-Quran maupun hadis. Jadi mendirikan sistem khilafah itu tidak diwajibkan. Bahkan ada dawuhnya ulama ahli fikih kontemporer, Syekh Wahbah Az-Zuhali dalam karya beliau yang sangat fenomenal, kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Mbak. Beliau pernah dawuh gini, la yustaratu ayyakuna nidhamul hukmil islamiyyi qaiman ala asasil khilafah aw ala ghairi asasil khilafah kal andimatil jumhuriyah syaritatul iltizam bi riayati su'uni dini wa dunya li'anal muhimma wa taqayyud bi nidhami syura. Artinya pemerintah yang berbentuk republik kayak Indonesia ini tidak berbenturan, tidak melawan dengan prinsip politik Islam. Tidak benturan. Karena apa? Prinsip di dalam negara itu harus bisa mengayomi urusan keagamaan masyarakatnya, bisa menjalankan prinsip permusyawaratan. Itu yang paling penting. Tadi yang saya bacakan ibarahnya itu li'annal muhimma wa taqayyud bi nidhami syura. Dan Indonesia kan selalu mengedepankan permusyawaratan. Tapi ada juga nih Gus, statement yang sebuah artikel mengenai khilafah dalam perspektif NU bahwa membangkitkan khilafah ini sekarang itu jadi hal yang sia-sia gitu, kayak menghabiskan energi umat. Nah, mungkin boleh jelasin nih statement ini tuh ada di buku yang berjudul Hasil-hasil Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 2014. Itu gimana, Gus? Ya akan sia-sia karena bagi NU, dawuhnya Mbah Ahmad Siddiq, Rois Am PBNU ya, tahun 83 waktu Munas di Jawa Timur di Situbondo, beliau kan pernah dawuh, Pancasila adalah upaya final untuk menjalankan syariat Islam. Sekali lagi, Pancasila adalah upaya final untuk menjalankan syariat Islam. Artinya NU itu sudah menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dan kita tahu ada dawuh al-muslimuna ala surutihim. Kita tidak boleh dong. Orang Islam itu kan tergantung syaratnya, tergantung perjanjiannya. Karena pendiri bangsa Indonesia itu sudah sepakat Indonesia dengan bentuk pemerintah republik, maka ketika ada generasi yang akan datang akan mengganti ideologi Pancasila atau pemerintahan yang berbentuk republik diganti khilafah, itu yang menyalahi perjanjian ulama-ulama dahulu atau orang Islam dahulu atau yang mendirikan Republik Indonesia gitu, Mbak. Sia-sia bagaimana? Karena mayoritas 99% yang punya akal waras akan menolak khilafah diterapkan di Indonesia. Jadi tetap Pancasila ya Gus. Harus ya. Pancasila. NU juga sudah berdasarkan Pancasila gitu ya Gus. Ya? Menerima. Dan tidak ada teks Al-Quran maupun hadis yang mewajibkan harus bersistem khilafah.
Nah, kalau di Khilafatul Muslimin nih, kemarin kan ini pemimpinnya baru ketangkep, ya Gus ya. Dan beliau ini kan menepis lah, katanya fitnah kalau Ngeles ya Mbak ya? ngeles lah ya kalau Nah, bahasa sekarang ya. nah. Ngeles kalau katanya ada penggantian ideologi, kayak dia mau bikin ideologi sendiri selain Pancasila atau menggantikan Pancasila. Nah, kalau memang itu tidak benar atau memang itu katanya fitnah, menurut Gus Ulil gimana? Itu hanya ngeles Mbak. Sekali lagi itu hanya ngeles. Karena gini, Abdul Qadir Hasan Baraja itu kan dulunya kan NII. Dan beliau pernah terlibat ya kasus-kasus yang ada di Indonesia tahun 76. Kasus gerakan Komando Jihad. Tahun 78 teror Warman. Tahun 89 kalau tidak salah itu kasus peledakan Candi Borobudur. Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja atau Ormas Khilafatul Muslimin yang mengatakan saya ini Pancasila itu hoak, bohong. Jadi itu ngeles aja. Ngeles. Karena apa, di dalam Ormas Khilafatul Muslimin itu ada menterinya. Kan Iya. kayak Ada bikin menteri negara dalam negara itu. ketahanan, Menteri ya kan? Pendidikan yang kemarin Pendidikan. ditangkap itu. Iya. Mm. Jadi kayak bikin susunan kenegaraan sendiri gitu ya. Betul. Tapi waktu ditanya katanya enggak kok gitu ya. Oh NKRI enggak. Itu ngeles saja Mbak. Bohong itu hoax. Dan bohong itu dosa. Nah kan kemarin juga sempat viral nih Gus, ada yang konvoi motor di Jakarta Timur ya kalau nggak salah. Sama di Brebes. Sama di Brebes juga. Itu kan anggota-anggotanya Khilafatul Muslimin tuh. Nah selain itu ada juga nih yang lagi viral adanya penemuan dana. Yang memang sekarang masih diperiksa juga sih ya. Masih diperiksa. Berapa itu Mbak? Itu dari berita-berita sih sekitar 2,3 ya 2,an miliar lah. Itu kan banyak sekali ya Gus ya. Banyak. Dan kalau yang saya baca nih ya, itu katanya kan diambilnya ada yang bilang dari 30% penghasilan anggota Per bulan. Nah itu saya kurang tahu juga tuh mau per bulan per hari, dan ada juga katanya iuran wajib Rp1.000 juga. Per hari. Iya mungkin ya. Tapi kan kayak berarti agak dipaksa nih kan, dipaksa untuk nyetor duit ke situ. Untuk infak Iya. paksaan. Iya. Nah, tapi kalau menurut Gus Ulil nih ya, itu apakah memang ada sponsor tertentu atau memang seperti apa sih? Atau mungkin tahu juga itu sebenarnya ada nggak sih dan boleh nggak sih Gus kayak gitu tuh? Saya akan menanggapi yang masalah konvoy dulu Mbak. Konvoy itu salah Mbak. Salahnya di mana? Karena sambil bawa selebaran untuk mengajak Iya, merekrut anggota lah. merekrut anggota menolak Pancasila, ya kan? Akan mendirikan negara khilafah. Itu kan dalam selebarannya gitu Mbak. Terus masalah keuangan. Ormas itu hak-hak saja. Legal-legal saja meminta infak ke anggotanya. Asalkan digunakan untuk hal yang baik. Nah sementara kalau Ormas Khilafatul Muslimin ini, uangnya ini saya yakin, hakul yakin akan digunakan untuk tidak baik. Digunakan untuk apa? Untuk makar. Untuk memberontak pemerintah yang sah. Lil wasail hukmul maqasid, itu enggak boleh. Kita kan tahu bahwa tindakan makar menurut Syekh Nawawi itu ulama sepakat, ijma ulama. Wa amal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamul bi ijma'il muslimin. Imam Nawawi itu menegaskan ijma ulama bahwa tindakan makar memberontak pemerintah yang sah itu haram. Wa amal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin. Wa in kanu fasaqatan dzalimin. Uangnya mau dibuat fasilitas untuk tindakan makar. Karena tanpa uang kan nggak jalan. Kan butuh akomodasi dan lain sebagainya. Tapi memang sampai saat ini PPATK memang masih memeriksa sih dana tersebut. Sumbernya dan ini, dari mana? Ya, dan sudah dibekukan juga sih 21 rekening Khilafatul Muslimin ini. Nah, saya yakinnya itu nanti uang ini akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk memberontak untuk pemerintah fasilitas tadi ya. memberontak negara. Karena mereka itu sudah tidak percaya dengan Pancasila kan. Ya kan katanya Getol mau sekali bikin, untuk mendirikan khilafah. mau bikin negara dalam negara. Strukturnya ada menteri pertahanan, ada menteri pendidikan. Ya. Oke. Ya udah nanti kita ngobrol lagi lanjut Gus, dan seperti biasa. Seperti Gus tahu juga biasanya Vanda nawarin kopi nih. Alhamdulillah. Ya, jadi Mbak Vanda yang baik hati ya. Alhamdulillah. Tapi masih suka ngopi Gus? Alhamdulillah, ngopi plus yang ngopi aja. Ngopi sama temen-temennya? Nongkrong bareng.
sambil belajar bareng, mutolaah bareng. Oke, lanjut. Nah, sebagai organisasi keagamaan nih, kita juga tahu bahwa NU ini memiliki peranan besar dalam dunia pendidikan, ya Gus ya. Ternyata organisasi Khilafatul Muslimin ini juga ada menaungi sekitar 30 lembaga pendidikan kalau nggak salah ya Gus ya, yang terdiri dari madrasah dan juga pondok pesantren. Nah, ini kan terdengar Yang juga nih. terafiliasi itu ya, khilafah ya. Nah, tapi kan terdengar juga nih bahwa dilakukan penutupan terhadap lembaga-lembaga yang memang dinaungi oleh Khilafatul Muslimin tersebut. Kalau menurut Gus Ulil, kekhawatiran apa sih kenapa harus sampai ditutup nih lembaga-lembaga pendidikan yang di bawahnya Khilafatul Ya, di Muslimin bawah ini? naungan Ormas Khilafatul Muslimin. Kenapa harus ditutup? Karena anak-anak ini kan anak-anak milenial, anak-anak muda, umuran belasan tahun kan, 14, 15, masih 17. remaja lah. Ini kan kalau tidak ditutup, kalau sudah terpapar khilafah 20 tahun yang akan datang, mereka semua ini kan anak akan jadi pemimpin semua. DPR, Pak Lurah, Pak RT, Bupati, bahkan Presiden. Apalagi kalau remaja itu paling gampang kan Gus untuk memasuki Artinya remaja ini kan gitu. nanti 20 tahun kemudian akan menjadi pemimpin bangsa. Ya. Bisa jadi presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Kalau sudah terpapar, kacau tidak negara. Takutnya dia akan masuk dan mempengaruhi Iya. para Apalagi kalau dia itu teman-temannya. sudah jadi pemimpin. Ya. Kan sangat mungkin 20 tahun kemudian. Sekarang nggak jadi apa-apa, masih pelajar. Tapi 20 tahun kemudian, makanya perlu sangat ditutup. Ditutup perlu sekali. Untuk memutus rantai itu. Nah, rantai terus, doktrin yang tidak baik. Oke, lalu gimana nih sikap yang seharusnya diambil dalam menangani lembaga pendidikan tersebut yang sudah terafiliasi? Dari ditutup, nah kalau udah ditutup, ini anak-anaknya atau anggotanya yang masih remaja milenial ini harus kemana? Dan mungkin kalau dari NU sendiri ada mau ada kegiatan apa nih untuk anak-anak ini yang mungkin sudah terpapar oleh paham khilafah yang kurang benar, yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila gitu, yang mungkin terpapar. Yang paling baik ya pemerintah kerjasama dengan NU, anak-anak itu disuruh masuk ke NU kan. NU kan menaungi banyak lembaga, MI ratusan ribuan lembaga kan, yang di bawah naungan LP Ma'arif namanya, ada MI, ada MTS, ada MA, SMK, ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kalau bisa anak-anak itu kita masukkan ke MI Ma'arif, MTS Ma'arif gitu, yang milik NU lah. Karena apa? Pendidikan itu sangat fatal sekali. Pendidikan sangat fatal sekali. Kalau sampai salah guru, kalau gurunya tidak punya jiwa nasionalisme, nanti muridnya juga tidak punya jiwa nasionalisme. Kalau di NU itu ada ajaran, ada pelajaran, kita harus cinta tanah air, kita harus religi. Karena kita tahu Mbah Kanjeng Nabi itu sosok yang religius dan berjiwa nasionalis. Itu Kanjeng Nabi. Nah, NU meniru beliau. Kanjeng Nabi itu kan pernah dawuh uhibbul arab li salasin. Li anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalam ahli jannah arabiyyun. Aku ini cinta terhadap bangsa Arab karena 3 hal. 1, karena aku berbangsa Arab. Nomor 2, Al-Qur'an memakai bahasa Arab. Nomor 3, besok penduduk surga menggunakan bahasa Arab. Semoga Mbak Vanda ahli surga. Amin Allahumma amin. Kita akan tahu Mbah Nabi ini bukan bangsa Arab. Mbah Kanjeng Nabi itu bukan berbangsa Arab. Karena Mbah Kanjeng Nabi keturunan dari Nabi Ibrahim yang berbangsa Babilonia. Meskipun Mbah Kanjeng Nabi bukan bangsa Arab, akan tapi Mbah Kanjeng Nabi hidup di Arab, meninggal dunia di Arab, dan menyatu dengan bangsa Arab. Maka Mbah Kanjeng Nabi sangat mencintai bangsa Arab. Uhibbul Arab li salasin. Li anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalam ahli jannah arabiyyun. Gitu, Mbak. Jadi sebaiknya anak-anak yang tadinya ada di lembaga pendidikan di bawah Ormas Khilafatul Muslimin pindah kalau ke NU, bisa pindah aman. ke NU aja. Kalau ke NU aman. Udah aman, tetap pakai ideologi Pancasila juga. Religi, nasionalis. Gitu, Mbak. Karena gini, menanamkan ke anak-anak remaja jiwa nasionalisme itu perlu sekali. Nasionalisme yang tinggi itu perlu sekali. Jiwa nasionalisme itu sudah diajarkan kok dalam Al-Quran kok. Ya. Dalam Sirah Nabawiyah itu kan suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Di tengah perjalanan beliau itu sangat rindu terhadap kota kelahirannya, yaitu kota Makkah. Lalu
dihampiri oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Mbah Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau rindu terhadap kota kelahiranmu?" Mbah Kanjeng Nabi jawab, "Iya." Maka turunlah ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Munawi, ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan itu ada keterangan wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Wa kana alaihi salam yaqulu kasirun al-waton al-waton. Bahwa pada ayat tersebut ada isyarah, ada petunjuk bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Dan bahkan Nabi sering dawuh al-waton al-waton, tanah air, tanah air. Ini ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah, jadi sudah NKRI dan juga NKRI harga mati. Harga mati ya. Oke. Nah, menurut Gus Ulil nih, seandainya kemarin ini Khilafatul Muslim ini tidak tertangkap. Ormas itu ya, Ormas Khilafatul Muslim. Ormas Khilafatul Muslim ini tidak tertangkap, nggak Tidak ketahuan, terdeteksi. tidak terdeteksi lah oleh pemerintah kita gitu kan. Apa sih yang bakal terjadi gitu kan? Karena mereka bakalan terus-terusan ada dengan ideologi mereka sendiri gitu, dan apalagi kayak mereka jadi banyak ngerekrut anggota gitu. Itu apakah akan bikin kekacauan di negara kita gitu, Gus? Ya itu jelas akan menjadi bom waktu. Karena mereka kan sekarang aja sudah ribuan pengikutnya. Ya. 1000 orang itu mengacaukan negara bisa. Kalau doktrinnya udah kuat, kalau udah jadi radikal, sangat mungkin sekali 1000 orang mengacau negara. Nah, alhamdulillah negara tanggap, tidak kecolongan. Sebelum mereka beraksi sudah ditangkap. Maka saya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga NU yang baik, sangat berterima kasih kepada pemerintah. Untungnya udah ketahuan sekarang nih. Alhamdulillah. Jadi bisa kalau diberhentikan. tidak jadi bom waktu. Karena kalau mereka itu selalu memperjuangkan khilafah sebagai cita-cita, nanti semuanya bisa bubar. Bukan hanya NKRI yang bubar. Tapi Malaysia, Brunei, Saudi, semuanya bubar dijadikan satu khilafah. Ini akan menyebabkan bencana kiamat bagi seluruh dunia. jadi alhamdulillah banget nih ya kita bisa. Bukan hanya Indonesia Bisa ketahuan dari yang sekarang kacau. gitu Alhamdulillah. ya. Oke, terakhir nih Gus. Keren sekali pemerintah Indonesia. Oh iya, jelas ya. Oke, terakhir Gus. Ini selain berpegang pada Pancasila, nilai-nilai keagamaan apa aja sih yang mestinya jadi pedoman masyarakat kita nih Republik Indonesia agar bisa selalu tawakal dan teguh dalam memerangi sistem dan paham yang bertentangan dengan NKRI. Masyarakat Indonesia kalau mau belajar agama ya harus lewat ustadz, kiai yang faham dalam masalah agama. Kita kan tahu dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza takallamal mar'u fi ghairi fannih atabil ajaib. Ketika seseorang itu bicara agama yang bukan di bidangnya. Idza takallamal mar'u fi ghairi fannih. Ketika orang itu bicara yang bukan pada bidangnya, atabil ajaib, maka dia akan mendatangkan sebuah fatwa-fatwa yang aneh. Ini dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza takallamal mar'u fi ghairi fannih atabil ajaib. Jadi ketika orang itu bukan faknya kok ngomong, ya pasti sesat nantilah. Intinya salah gitu. Ya. Lalu bukan ustadz cuma pakai peci putih langsung ngomong agama khilafah ya sesat. Ya salah nanti pemahamannya. Nah, masyarakat bagaimana agar tidak terpapar khilafah dan ideologi yang menyimpang? Ya ngajinya dengan kiai yang benar, dengan ustadz yang benar, yang punya sanad yang nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara taunya yang benar yang gimana, Gus? Taunya yang benar ya ditanya. Karena gini, ditanya, Pak Yai, jenengan dulu ngajinya dengan siapa? Pasti punya sanad nyambung sampai Mbah Kanjeng Nabi. Kalau yang enggak punya sanad bahaya. Bainana wa bainal qaum al-qawaim yakni al-isnad. Yang membedakan kita dan mereka itu hanya sanad. Contoh kayak Wahabi, maaf. Wahabi ini kan enggak punya sanad. Wahabi yang suka dikit-dikit mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyalahkan orang. Wahabi itu kan bukan teroris. Tapi pintu masuk menjadi teroris. Karena rata-rata teroris itu 90% adalah Wahabi. Nah mungkin nih Gus, ada juga kan supaya terdeteksi dini orang-orang tua ini yang mau menitipkan anak-anaknya ke pondok pesantren supaya nggak salah milih gurunya. Mungkin guru ngajinya yang benar itu yang seperti apa, yang nggak benar yang seperti apa. Gitu kan? Gimana Gus? Paling aman gini Mbak, contoh karena saya warga NU ya. Ya kalau
mesantrenkan anak, ya cari pondok pesantren yang di bawah naungan NU. Kan NU kan ada RMI, tanya ke pengurus RMI. Per kabupaten tuh ada, mana pondok-pondok yang milik NU. Kalau milik NU tuh insya Allah 100% aman. Karena banyak juga. Karena jadi bagi mungkin... NU gini Mbak, karena kalau pondok-pondok yang di bawah naungan NU ya, NU itu kan jelas religi dan jelas nasionalis. Kita kan tahu, Allah yarham, al-mafurlah Mbah Mahrus Ali, yang Mbak Vanda pernah ke pondoknya, Pondok Lirboyo. Beliau pernah dawuh, Nahdlatul Ulama tidak ada impian, apalagi niatan untuk mendirikan negara Islam. Nahdlatul Ulama akan selalu menjaga negara Pancasila sampai akhir zaman. Ini dawuhnya Mbah Mahrus, ya gitu Mbak. Artinya NU itu ya Pancasila sekali. Dan dawuhnya Mbah As'ad Samsul Arifin, salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dulu bawa tongkat dari Mbah Khalil ke Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau kan dawuh gini, umat Islam itu wajib untuk menerima Pancasila. Bila menolak hukumnya haram. Karena sila pertama itu sudah sesuai dengan doktrin tauhid dan ayat Qul huwallahu ahad. Seandainya Pancasila itu dirusak, NU harus bertanggung jawab. Umat Islam wajib membela Pancasila karena ini sudah konsensus ulama, sudah menjadi kesepakatan ulama. Intinya gini Mbak, pokoknya kalau kita kalau saya kan orang NU, ya pasti kalau milih pesantren yang milih NU. Tapi bukan berarti yang selain NU itu salah, ya enggak. Kayak Muhammadiyah ya enggak salah. Cuma kan kalau karena saya orang NU ya pasti ke NU. Tapi menurut saya yang paling aman lah, pendidikan formal yang paling aman loh ya. Bukan saya mengartikan yang lain tidak aman, tapi yang paling aman adalah milik NU atau Muhammadiyah. Pokoknya yang sudah dinaungi itu ya NU insya atau Allah Muhammadiyah. aman Tapi semua. karena saya warga NU ya pasti milih NU dong. Kalau Muhammadiyah ya monggo. Tapi insya Allah dua ormas ini aman. Lembaga yang di bawah naungan dua ormas ini aman. Gitu Mbak. Terus sekali lagi NU kan tadi dawuhnya Mbah Marus itu kan. Nahdlatul Ulama tidak ada impian apalagi niatan untuk mendirikan negara Islam atau negara yang bersistem khilafah. NU akan selalu menjaga Pancasila, negara Pancasila sampai akhir zaman. Jadi ini penutup Mbak, biar orang-orang tuh mikir, Ormas Khilafatul Muslim itu mikir. Kalau memang sistem atau konsep khilafah itu bisa menyelesaikan semua masalah. Pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang, sampai hari ini tidak ada satupun negara di dunia yang memakai sistem khilafah? Nah, karena mereka akan gembar-gemborkan khilafah solusi semua permasalahan. Kenyataannya tidak ada sampai hari ini satu negara pun yang memakai konsep sistem khilafah. Semoga Pancasila tetap jaya, Mbak. baik, terima kasih banyak Gus Ulil hari ini udah sharing sama kita. Dan mungkin tidak ada lagi yang menentang Pancasila atau ingin membangun negara di atas negara gitu ya. Yang mau merongrong NKRI, Pancasila dan sebagainya. Semoga dimusnahkan oleh Allah orang-orang itu, diberi hidayah. Hidayah, amin. Lebih halusnya dikasih hidayah, semoga sadar kembali lagi ke NKRI. Ah, itu betul banget. Pemerintah dan pihak-pihak terkait masih terus berupaya memutus persebaran dan mata rantai pertumbuhan organisasi khilafah yang muncul di Indonesia. Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama pun mengungkapkan bahwa perjuangan membangkitkan kembali khilafah di Indonesia hanya menghasilkan kesia-siaan. Berbagai macam cara yang dilakukan merupakan salah satu perwujudan dari rasa cinta terhadap tanah air serta menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI demi terciptanya kondisi bangsa yang aman dan damai. Akhir kata, saya Vanda Raini beserta narasumber hari ini. Saya Ulil Albab Jalaluddin. Pamit undur diri, salam damai dan salam Indonesia Satria.